Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya mau membahas yang spesial ya. Mungkin tidak ada di channel yang lain, yaitu adalah hormon leptin dan hormon ghrelin ya. Nah, dua hormon ini perlu pemirsa ketahui agar pemirsa mengetahuinya dia bisa menjaga pola makan yang baik ya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya, ikuti dan bagikan kepada teman-teman semua agar mereka juga tahu ya info-info tentang hormon leptin dan hormon ghrelin ya. Oke, baik. Hormon leptin adalah hormon yang yang bekerja untuk menurunkan nafsu makan bisa ya. Maka dengan mengirim sinyal ke otak, dia memerintahkan kita untuk berhenti makan. Artinya saat kita makan, kita mulai banyak makan, sinyal ini memerintahkan stop ya. Anda stop makan karena Anda sudah makan berlebih ya. Nah, ini fungsi dari hormon leptin ya. Kemudian yang kedua hormon ghrelin. Nah, hormon ghrelin ini kebalikannya pemirsa. Saat kita lupa ya, kita bekerja, tahu-tahu kita sudah lapar, dia memerintahkan otak untuk memberitahukan kita agar segera makan ya. Karena tubuh kita sedang lapar dan membutuhkan makanan. Nah, kerja dua hormon ini sangat saling terkait ya, saling membantu, saling bahu membahu memberitahukan kepada tubuh kita agar benar-benar menjaga pola makan ya. Namun ya pemirsa, masalahnya adalah pada orang yang mulai bermasalah dengan fungsi hormon tersebut ya. Misalnya pada hormon leptin. Leptin ini kan memerintahkan kita untuk berhenti makan. Nah, kadang-kadang sinyalnya mulai terganggu ya, kerjanya jadi terganggu karena kelebihan berat badan ya. Hormon leptin itu tersebar di seluruh tubuh, misalnya termasuk di jaringan adiposa. Nah, jaringan-jaringan lemak ini menyebabkan gangguan sinyal otak memerintahkan kita untuk berhenti makan. Jadi orang-orang yang obesitas otomatis dia tidak terkontrol lagi makannya ya. Nah, ini salah satu sebab kenapa orang obesitas akan makin naik berat badannya, karena tidak ada sinyal dari leptin memerintahkan berhenti makan. Oleh karena itu saran saya, kalau Anda sudah mulai obesitas atau kelebihan berat badan atau terganggu sinyal leptin, Anda benar-benar menjaga pola makan. Anda perhatikan porsi makan Anda. Jangan lagi nunggu leptin Anda bekerja, berhenti makan karena dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Artinya apa? Anda mulai mengurangi sumber energi yang banyak, karena energi yang berlebih akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak ya. Obesitas itu karena kelebihan energi, bisa dari nasi, bisa dari gula ya, bisa dari sirup dan lain-lain. Nah, perintah ini terganggu dan saat Anda makan, Anda lihat Anda mulai mengurangi nasi ya, perbanyak sayur-sayur dan buah-buahan. Karena apa? Karena sinyal leptin yang ada di otak memerintahkan Anda berhenti makan tidak berfungsi. Ini peringatan saya untuk orang yang obesitas. Sinyal Anda terganggu dan Anda harus menyadari ya dari sendiri agar Anda tidak lagi bertambah obesitasnya dan agar Anda menurun berat badannya. Nah, bagi yang obesitas, perhatikan ya ini ya. Nah, yang kedua, bagaimana mempengaruhi kerja hormon ini bisa bekerja dengan baik lagi ya. Salah satunya adalah makanan yang bisa meningkatkan leptin, seperti bahan makanan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari beberapa penelitian, sayur-sayuran dan buah-buahan itu kaya akan yang mempengaruhi hormon leptin kita ya. Misalnya asparagus ya, kemudian kembang kol ya, labu ya, lobak dan lain-lain, itu semua memperbaiki kerja hormon leptin ya. Dan Anda harus berdiet mengurangi berat badan ya, dengan mengurangi asupan kalori. Jangan berpuasa malah mengganggu sama sekali organ tubuh. Anda tetap makan seperti biasa, tapi Anda mengurangi bahan makanan yang tinggi energi. Jangan sampai sinyal leptin ini terganggu ya. Nah, pada orang-orang yang biasa, orang seperti kita ya, hormon ini bekerja dengan baik pemirsa. Kita kalau sudah kenyang diperintahkannya berhenti, stop dengan otak ya. Sinyal otak dia perintahkan kerjanya untuk berhenti makan, sehingga kita berhenti makan ya. Dan ini tidak terjadi pada orang yang obesitas. Perhatikan ya pemirsa ya. Oke, itu untuk hormon leptin.
Gimana dengan hormon grelin ya? Nah, hormon grelin ini kebalikannya. Ya kadang-kadang kita hayal ya, bekerja. Kadang-kadang tidak ingat waktu, sedangkan tubuh kita sudah lapar, perlu makan ya, tapi kita lupa. Nah, sinyal ini merintahkan, ayo segera makan, ya segera makan dan segera tubuh kita isi ya untuk membutuhkan makanan tadi, agar tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal. Kadang-kadang ya hormon ini tidak berfungsi juga bisa terganggu ya, padahal dia udah merintahkan makan. Nah, dari beberapa penelitian ya, hormon grelin ini terganggu akibat pola hidup yang salah ya. Salah satunya adalah tidur terlalu larut malam alias begadang ya. Begadang, jangan begadang. Nah, itu kata Haji Romai Rama ya. Jadi begadang atau tidur yang tidak teratur itu mempengaruhi kerja dari grelin ya. Oleh karena itu jangan sampai kita merusak fungsi dari grelin juga ya. Akibatnya Pak, kalau kita tidak makan, tubuh kita akan berbahaya bisa ya. Tubuh kita perlu asupan energi dan gizi ya untuk aktivitas, untuk kegiatan tubuh, metabolisme tubuh kita ya. Nah, kalau hormon ini tidak berfungsi dengan baik ya, otomatis ya kerjanya jadi terganggu ya. Luar biasa. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dua hormon ini ya, hormon leptin dan hormon grelin ini berfungsi dengan bagus. Jangan sampai dia terganggu. Saat dia terganggu akan terjadi sesuatu dalam tubuh kita ya, dan ini tidak kita harapkan ya. Kenapa? Karena sinyal-sinyal ini kita perlu dapatkan agar kita bisa menjadi peringatan bagi kita ya, bahwa kita perlu menyadari bahwa pola makan yang baik itu penting untuk kita ya. Nah, kemudian masalah gangguan dari hormon ini bisa terjadi dengan kehidupan atau pola hidup yang salah ya. Kita juga tidak berharap memang adanya perilaku yang tidak bagus ya. Kadang-kadang kita hayal bekerja ya, tidak tahu bahwa tubuh kita juga memerlukan nutrisi yang baik. Saling bekerja dua hormon ini menyebabkan tubuh kita menjadi sehat ya. Ingat, pepatah orang barat mengatakan you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan ya. Kita sekarang bercermin ya, lihat kalau kita sekarang gemuk artinya kita banyak makan bisa. Kalau kita kurus artinya kita kurang makan ya. Kalau kita berbadan ideal artinya kita sesuai dengan pola hidup yang sehat. Kita sendiri yang menentukan. Kita lahir sama bisa, dari bayi yang berbadan rata-rata yang sama ya. Tapi kenapa ada yang gemuk, ada yang kurus? You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kenapa ini terjadi? Karena kita lupa bahwa kita perlu makan yang yang ala kadarnya, maksudnya yang sesuai standar, jangan berlebih, yang normal ya. Makan yang berlebih ya itu bisa menyebabkan gangguan. Ternyata hormon leptin ini rusak juga karena suplai kandungan lemak tubuh kita yang tinggi ya, yang mengganggu fungsi organ ini dengan baik. Kalau Anda tidak melihat sinyal ini ya, dan Anda makan terus, dan ini sangat berbahaya. Pesan saya bagi Anda yang obesitas, jangan lagi Anda berharap sinyal ini bisa bekerja maksimal. Lebih baik Anda melihat porsi makan Anda ya, agar Anda terhindar dari obesitas ya. Demikian info yang dapat saya sampaikan. Selalu tanamkan pola hidup yang sehat dan hidup yang teratur, makan yang teratur. Kurangi kebiasaan jelek seperti alkohol ya, merokok ya, kemudian tidur larut malam, dan beberapa perilaku lain yang bisa menyebabkan gangguan dari hormon leptin dan grelin ini. Sedangkan kita tahu bahwa hormon ini sangat penting perannya ya, agar tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal. Terima kasih. Demikian info dari saya ya, dan info ini sangat menarik pemirsa. Mungkin tapi tidak ada di konten yang lain yang membahas ini lebih spesifik ya. Jadi pesan saya, bagikan kepada teman-teman Anda semua agar mereka juga mengetahui fungsi dari hormon leptin dan hormon grelin ya. Terima kasih. Salam gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.